Oke, kita langsung loncat ke materi yang Anda kirim ya. Boleh. Ini menarik banget karena kita mau bedah Pancasila bukan sebagai pelajaran PPKN yang ya sekedar hafalan di sekolah, Betul. tapi sebagai sistem filsafat. Hmm. Jadi misi kita hari ini kita bongkar kerangka berpikir di baliknya. Kenapa ini relevan buat Anda sekarang juga? Menariknya kan di situ. Materi ini ngajak kita lihat Pancasila itu bukan kayak pajangan dinding yang statis, Iya. tapi sebagai sebuah sistem yang hidup. Kerangka buat jawab pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa sih kita ini sebagai bangsa? Mau kemana kita? Saya suka banget analogi yang di materi Anda. Oh, yang soal rumah itu ya? Iya, yang membangun rumah. Kita kan nggak bisa cuma punya atap, misalnya nilai kemanusiaan, tapi pondasinya. Ketuhanannya rapuh. Betul. Nah, itu dia. Atau tiang-tiang penyangganya kayak persatuan, kerakyatan, semuanya ternyata saling ngunci, ya. Tepat. Dan kan setiap rumah yang bagus itu pasti punya cetak biru. Oke. Nah, dalam filsafat, cetak biru ini sebenarnya cuma jawab 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, landasan ontologis. Ontologis. Oke, ini istilah kerennya. Tapi intinya ini nanya hakikat Pancasila itu apa sih? Gitu kan, fokus utamanya siapa? Tepat sekali. Dan jawabannya menurut materi ini ya, manusia Indonesia itu sendiri. Betul. Manusia yang kodratnya itu makhluk berketuhanan, tapi sekaligus juga makhluk sosial. Oke. Itu yang pertama. Terus? Yang kedua, landasan epistemologis. Ini pertanyaannya, dari mana kita tahu nilai-nilai ini tuh benar? Benar dari mana? Gitu. Nah, jawabannya bukan dari buku teks impor, tapi digali dari budaya dan sejarah kita sendiri. Kayak tradisi musyawarah, itu kan udah ada jauh sebelum sila keempat ditulis. Itu poin bagus. Tapi saya jadi kepikiran, gimana kalau ada aspek budaya kita yang kalau kita mau jujur nih, malah nggak sejalan? Maksudnya? Misalnya kayak feodalisme atau budaya yang mungkin kurang menghargai kesetaraan, gimana sistem ini ngelihatnya? Nah, pertanyaan bagus sekali. Disinilah Pancasila itu berfungsi jadi filter. Jadi standar. Oke, jadi disaring ya? Iya. Dia mengakui nggak semua tradisi itu positif. Jadi nilai luhur dari budaya kita diambil, diperkuat. Sementara praktik yang bertentangan, ya harus dikoreksi pakai Pancasila acuannya. Terakhir ada landasan aksiologis. Aksiologis, oke. Ini nanya, tujuannya apa? Buat apa semua ini? Jawabannya, ya buat keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Oke, jadi cetak birunya kita pegar, esensinya manusia Indonesia, sumbernya budaya kita yang udah disaring, dan tujuannya kesejahteraan. Betul. Tapi kan ini semua masih di atas kertas ya. Pertanyaan besarnya, so what? Gimana caranya ini kita pakai sehari-hari? Nah, disitulah kita masuk ke konsep Pancasila sebagai pandangan hidup. Semacam kompas moral. Kompas, oke? Dan biar praktis, sumberan ini ngebaginya jadi 3 tingkatan nilai. Yang paling inti itu nilai dasar. Intinya banget ya. Iya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini abadi, nggak bisa ditawar. Terus dari nilai dasar yang abstrak ini turunnya kemana? Turun 1 tingkat ke nilai instrumental. Ini penjabarannya dalam aturan main. UUD 1945, undang-undang, peraturan-peraturan. Oh, jadi ini alatnya ya? Betul. Alat buat mewujudkan nilai dasar tadi. Tapi yang paling penting, di mana kita semua berinteraksi, itu di level ketiga. Pasti. Nilai praksis ya? Tepat. Ini yang paling terasa di kehidupan nyata. Iya. Bukan lagi teori. Waktu Anda misalnya milih nggak maksain pendapat pas rapat di kantor, itu kerakyatan. Nah, itu contohnya. Atau sesederhana ikut kerja bakti di lingkungan RT, itu udah nilai praksis persatuan. Tepat sekali. Kalau kita balik lagi ke analogi rumah tadi, Oke? nilai dasar itu pondasinya. Nilai instrumental itu desain arsitekturnya. Nah, nilai praksis itu semua kehidupan di dalam rumah itu. Interaksi kita, cara kita bertetangga. Itu yang bikin rumahnya hidup. Persis. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Pancasila ini bukan sesuatu untuk dihafal mati ya. Sama sekali bukan. Tapi lebih kayak sebuah sistem operasi yang memang dirancang untuk dijalankan. Untuk dihidupkan di setiap tindakan kecil kita. Benar. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Silakan. Setelah paham kerangka ini, dari filosofi sampai tindakan praktis, coba deh Anda pikirkan. Kalau Anda harus pilih satu aja nilai praksis untuk secara sadar Anda lakukan minggu ini, untuk menghidupkan Pancasila di lingkungan perkecil Anda. Kira-kira, tindakan spesifik apa ya itu?